bangsa Arab sebelum datang Islam. Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ya. Baiklah anak-anak semua. Sebelum kita mulai, saya cek kehadiran dulu ya. Semua masuk nih? Masuk semua? Nah, saya cek dulu ya. Al-Fikri Mareta. Hari ini Junaiha. Dalila Priani. Ika Farizi. Rifan Syakira. Khairul Fahmi. Mai Syarani. Maulana. Nurman Masuk. Iswatul Najmah. Safira Sakiatul. Siti Afika. Sofina Wati. Sebelum kita mulai ya, perhatikan. Di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Apa kalian sudah tahu apa kondisinya? Ya, kondisi itu ya insyaallah akan kita bahas bermacam-macam kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang kita mengharapkan ya di sini nanti kalian setelah mempelajari kondisi bangsa Arab ini, kalian bisa memahami ya, kalian bisa memahami bagaimana kondisi-kondisi yang ada di dalam bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya. Itu tujuan akhir kita ya, bagaimana kalian memahami kondisi-kondisi yang ada dalam bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ya, sebelum kita mulai ya, silakan kita akan bagi kelompok dulu. Silakan. Tadi sudah saya bagi kelompoknya. Ya, silakan untuk duduk di masing-masing kelompok ini. Gak apa-apa yang di belakang juga. Gak apa-apa. Ya, kelompok satu hari ini Junaiha. Kelompok dua Najma. Kelompok tiga Imam Syakira. Kelompok empat Al-Fikri. Ayo duduk. Ya,
Perhatikan, sebelum kita mulai, perhatikan ya. Di sini ada kondisi-kondisi masyarakat Arab. Silakan kita sampaikan buku. Ada buku depannya, silakan buka ya. Di halaman 11. Ya. Buka di halaman 11 ya. Saya akan jelaskan dulu, perhatikan di papan. Perhatikan ya. Kondisi yang pertama, perhatikan. Di dalam bahasa Arab, ya. Sini ada kepercayaan. Tahu namanya kepercayaan? Apa kepercayaan itu? Ya, kepercayaan adalah sesuatu yang dasar dianut, ya. Apa kira-kira kepercayaan tersebut sebelum datangnya bahasa Arab? Apa namanya? Sebelum Islam, ya. Apa kepercayaannya, ya? Pertama, perhatikan. Di sini yang pertama, ya, masyarakat Mekah atau kota Mekah, bahasa Arab itu sebelum mereka ya menyembah berhala, itu menyembah agama Allah Tauhid. Siapa yang membawanya adalah dari Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim ya sana mengajarkan ya, artinya kemudian bangsa Arab itu adalah mengajarkan agama Allah. Ya. Kemudian kapan ya, kira-kira kapan mereka apa namanya menyembah berhala itu kapan? Ada yang tahu? Nah, perhatikan. Proses ini perpisahan adalah ketika yang namanya Amir bin Tu'al Al-Khuzai ini pergi ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Ya, dari Syam ya. Nah, di negeri Syam itu, perhatikan. Dia melihat di kota itu banyak sekali orang-orang yang melakukan penyembah berhala. Ya. Nah, ketika itu dia bertanya, untuk apa berhala itu? Kemudian dia jawab bahwasanya berhala ini adalah untuk kami sembah, untuk meminta perlindungan, minta pertolongan ya. Nah, dari sanalah yang namanya Amir bin Lu'ay ini membawa satu berhala untuk dibawa ke mana? Ke Mekah. Ya. Yaitu yang bernama Hubal. Pernah dengar Hubal? Ya. Hubal itu adalah pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin para berhala itu yang dibawa ya. Makanya Hubal ya, itu adalah paling pemimpin daripada Lata, Uzza dan Al-Manat ya. Ketika terjadi penyembahan berhala ini, orang-orang Mekah, orang-orang luar Mekah juga datang ya ke Arab untuk apa? Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika datang untuk ibadah haji, mereka itu melihat di sekeliling Ka'bah itu ada berhala. Itu mencapai berapa? 360 berhala ya. Ya, kemudian mereka bertanya, untuk apa berhala ini? Ya, itu untuk menggantikan, untuk sarana lewat menyembah Tuhan kita. Itu kata orang-orang Arab, besar Arab itu. Kemudian setelah pulang orang-orang Arab itu, mereka membuat patung di masing-masing negerinya ya. Kemudian sudah membuat mereka menyembah. Makanya ketika
terjadi penyembahan berhala, maka itu dinamakan masa itu dinamakan dengan masa apa? Masa jahili. Masa jahiliyah. Ya. Masa jahiliyah itu artinya apa jahil? Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu artinya bodoh. Artinya bodoh ya. Bukan berarti mereka itu bodoh dalam pemikiran, mereka itu pintar. Tapi bodohnya dalam apa? Dalam apa coba? Ya, dalam keimanan, percaya kepada Allah. Oh, itu sebab mereka bodoh. Nah, ini kondisi yang pertama, ini terkait dengan kepercayaan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Tidak hanya mereka menyembah menyembah berhala, sebelum itu juga ada penyembahan malaikat. Malaikat itu mereka katakan bahwasanya malaikat itu adalah anak Tuhan. Kemudian mereka menyembah jin, roh. Roh, ya tahu nggak roh? Ya, intinya apapun ya. Misalkan yang ada di pepohonan apa itu mereka sembah. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua ya ini sekilas ya. Ada kondisi sosial masyarakat Arab ya, yaitu sosial bagaimana mereka apakah ahli syair atau enggak ya. Kemudian ada kekuatan mereka ya. Mereka dulu orang Arab ini adalah orang-orang ahli syair ya. Ada kebiasaan baiknya itu menciptakan syair, membuat syair. Kemudian ada akhlak positif dan negatif mereka. Yang paling negatif adalah yang paling buruk adalah kebiasaan mereka itu minum minuman keras, dan minum mabuk, berjudi, berzina. Yang paling jelek itu adalah membunuh anak perempuan hidup-hidup, mengubur. Okay. Ketika baru lahir anak-anak, ketika tahu bahwasanya itu perempuan, langsung dikubur. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena mereka takut miskin, takut tidak dapat memberi nafkah. Kenapa anak perempuan dikubur hidup-hidup? Karena dianggap itu mereka itu lemah, tidak bisa berperang, ya. Nah, sekarang ya, silakan diskusikan masing-masing kelompoknya. Perhatikan. Kelompok pertama, ya siapkan bukunya ya. Ini diskusi ya. Kelompok pertama itu silakan dimulai dari halaman 11 ya. Itu tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian kelompok 2, Najma. Itu silakan diskusikan kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana saya kondisinya? Kemudian yang ketiga, terkait dengan kondisi ekonomi. Ya, lihat di bukunya kondisi ekonomi. Kemudian kelompok 4, silakan diskusikan kondisi politik bangsa Arab. Silakan. Ya. Di bukunya tulis poin-poin aja. Silakan diskusikan sama teman-temannya dulu. Silakan diskusi dulu sama teman-temannya. Ya nggak apa-apa, satu tulis. Apa saja yang ada di sana ya? Ya. Keadaan-keadaan ya. Yang kelompok 4 ya, kondisi politik masyarakat Arab dan Islam. Ya. Ini salah satunya.
Nanti silakan disampaikan ya apa yang didapatkan ya dan kondisi-kondisi tersebut. Jalan nih. Ayo silakan sama teman-temannya, silakan ambil poin-poin saja ya, diskusikan apa saja ya, silakan. Ini yang keempat ya, ini kondisi politik. Ayo silakan nanti kita ya sudah ya, sudah ya. Silakan. Ya kita mulai ya dari kelompok pertama. Terkait dengan kepercayaan ya, silakan. Apa saja kepercayaan orang-orang Arab ya, sebelum dari Islam itu apa saja? Silakan. Ya terus jawab yang baik perhatikan, nanti kita suruh jawab juga yang baik. Pada awalnya masyarakat Arab adalah menganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus apa lagi? Ada yang bisa tambahkan? Nah, perhatikan. Kelompok satu, perhatikan. Kelompok dua semuanya perhatikan. Yang pertama tadi sebelum mereka menyembah berhala, orang-orang Arab itu adalah menyembah Allah. Ya, melalui ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, ya mereka itu adalah para penyembah berhala. Kemudian ada juga menyembah malaikat. Ya. Kemudian menyembah apa namanya, jin atau ruh. Nah ini ya. Kemudian kelompok dua, silakan. Kita diskusikan terkait dengan kondisi sosial. Apa saja kondisi sosial masyarakat Arab sebelum datang Islam? Ya, terus apa lagi? Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka. Ya, apa lagi coba? Karena mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan. Ya,
di sana. Ada juga sisi buruknya. Sisi buruknya itu adalah apa tadi? Ya, minum minuman keras, mabuk, berjudi, berzina, merampok, ini yang jelek-jelek. Kemudian apa lagi tadi? Kemudian sisi buruknya. Sisi buruk yang lain, paling buruk adalah mengubur perempuan hidup. Kenapa mereka mengubur? Karena mereka merasa terhina dan kami memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa berperan, punya rumah. Mereka juga membunuh anak laki-laki. Kenapa mereka bunuh? Karena mereka takut. Kebebasan untuk menikah dan Iya. Karena takut miskin, fakir, tidak bisa membiayai hidupnya. Nah, ya bagus ya. Kita berikan A+ ya untuk kelompok 1 dan 2. Nah, kemudian kelompok 3 silakan. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang terjadi pada kondisi ekonominya? Silakan ya. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi para petani. Ya, terus apa lagi? Mereka berpindah-pindah mengiringi ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Ya, terus Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya. ya. Apa lagi? Selain pertanian, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencaharian, khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan kedua. Penduduk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam perdagangan orang-orang Arab. Sudah ya. Coba sekarang. Ya, ada yang mau tambahkan itu? Keadaan ekonominya. Coba kelompok 4 sekarang. Keadaan politiknya gimana? Coba. Ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Israel Ya, terus. Kekaisaran Persia yang agak dikenal segar, serta dinasti di mana yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Babel merupakan bekas imperium Romawi masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah berpenghuni meliputi Asia Kecil, Mesir dan sebagian Ya. daerah Italia. Ya, ya. Nah. Ya, tepuk tangan dulu untuk semua. Tadi sudah lihat ya. Kita sudah dengar ya terkait dengan kondisi-kondisi ya. Yang kelompok 3 tadi kondisi ekonominya ya. Masyarakat Arab itu perhatikan. Masyarakat Arab itu memiliki memang banyak orang-orang di sana mata pencahariannya adalah beternak dan bertani. Ya. Mereka itu ya memiliki sifat itu berpindah-pindah. Di mana tempat yang subur mereka pindah sana. Makanya dikatakan dalam bahasa itu masyarakat nomaden ya. Masyarakat yang suka berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Yaitu kondisi ekonominya ya. Ada juga yang di perkotaan itu masyarakatnya subur-subur ya, bisa bertani di sana ya. Kemudian tadi kondisi politiknya 4 ya. Itu dipengaruhi memang banyak sekali ya penyebabnya ya. Kondisi politik ini ya. Memang ada 3 kekuatan politik ya sebelum Islam datang itu ya. Apa saja tadi? Coba.
Pertama ada Kekaisaran Bizantium, ada Kekaisaran Persia. Kemudian yang ketiga ada juga yang mulu agama Zoroaster namanya ada itu, ya. Kemudian ada dinasti juga Himyar, ya, yang berkuasa itu di bagian Arab Selatan, ya. Kemudian ada dua hal juga yang mempengaruhi politiknya, ya. Ya. Yang pertama yaitu interaksi dunia Arab, ya, dengan Kekaisaran Bizantium, ya. Kemudian yang kedua adalah persaingan antara Yahudi dan Zoroaster, ya. Ya, ini memang agama Yahudi ini dari dulu, ya. Di Madinah juga ada yang namanya Yahudi. Ada Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya kondisi-kondisi, ya. Ya, coba kalian simpulkan sekarang, ya. Terkait dengan pembelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kita tutup, ya, kita simpulkan dulu, ya. Atau ada ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian, hal-hal apa saja yang belum kalian pahami dari yang kalian sudah diskusikan atau apa, ya, silakan. Ada mungkin, silakan. Ya, saya minta kesimpulan dari kalian, ya, terkait dengan kondisi. Ada berapa kondisi? Coba sebutkan yang kelompok 1. Kondisi apa saja? Kondisi apa? Pertama? Ya, pertama kepercayaan. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang ketiga apa? Yang keempat, kondisi politik, ya. Jadi hal-hal yang mengaruhi atau hal-hal yang ada sebelum Islam itu datang di bangsa atau di Mekah, ya. Yang pertama saya simpulkan, ya. Yang pertama ada kondisi kepercayaan, ya. Sebelum datang Islam, ya, masyarakat Arab itu adalah pertama tadi. Ya, menyembah berhala. Sebelum menyembah berhala, apa yang disembah? Allah, ya. Jadi ajaran Nabi Ibrahim, ya. Siapa yang membawa berhala itu? Siapa? Siapa nama orang yang membawa berhala? Amr bin Lu'ay, ya. Yang membawanya dari negeri Syam, ya. Kemudian percayaan juga sebelum ketika mereka menyembah berhala itu ada kepercayaan mereka itu menyembah malaikat, menyembah jin, ya. Itu kepercayaannya. Kemudian yang kedua ada kondisi apa tadi? Kondisi sosial. Kondisi sosial itu adalah orang-orang Arab itu positifnya atau orang pemberani, baik hati juga murah. Tapi ada sisi buruknya. Apa sisi buruknya? Mereka itu suka minum minuman alkohol. Kemudian apa lagi? Harapkan dibaca hal-hal dari kita ke depan, ini bagaimana pola dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya. Sebelum kita keliling, mari kita sama-sama tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah.